Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kimia Organik 1D akan mempresentasikan materi tentang alkena. Next. Alkena merupakan salah satu hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 dengan rumus umum CnH2n. Contohnya C2H6 atau etena. Alkena memiliki beberapa bentuk yaitu rantai lurus, rantai bercabang, dan ikatan rangkap 2 lebih dari 1. Lalu selanjutnya ada tata nama. Dalam penamaan alkena dapat ditulis dengan dua cara, yaitu dengan sistem IUPAC dan sistem trivial. Dalam IUPAC, alkena berantai lurus diberi nama menurut alkana induknya dengan mengubah akhiran ana menjadi ena. Contohnya, butana menjadi butena. Lalu dalam trivial dikenal dalam industri atau perdagangan untuk memudahkan dalam penyebutan. Misalnya, etena memiliki nama trivialnya etelena. Dalam penamaan IUPAC lebih sering digunakan daripada trivial karena lebih mudah dalam cara pengucapannya, tetapi dalam praktiknya tidak selalu dipakai menggunakan nama IUPAC. Contohnya dalam penamaan alkohol kita lebih sering menyebutnya dalam praktikum etanol daripada etil alkohol. Lalu selanjutnya ada deret homolog alkena. Dalam deret homolog alkena terdapat rumus kimia dan rumus struktur dari etena, propena, butena, pentena, heksena, heptana, oktena, nonena, dekena, alkena. Selanjutnya ada beberapa aturan alkena. Yang pertama, jika ditemukan gugus alkil pada rantai induk, maka langsung ke posisi rangkap. Contohnya ada di bawah. Jadi yang pertama ini contohnya ada oktena, C-nya ada 8, dihitungnya dari angka rangkap yang terdekat. Jadi angka terdekat itu yang ada di sebelah kiri, CH3, CH2, rangkap 2, CH, CH2, 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 CH3. Jadi dinamakan jadi 2 oktena. Nah, yang kedua, jika posisi rangkap dan gugus alkil jaraknya sama antara dua ujung rantai induk, maka prioritas utama adalah rangkap. Jadi contohnya ada di bawah ada 8 C-nya ada 8, jadi oktena kan. Nah, dari sebelah kiri kita cari rangkapnya dulu yang terdekat. Jadi hitungnya dari sebelah kiri, CH3, CH2, CH rangkap, CH2, 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 CH. Nah, yang posisi ketujuh ada rangkap tambahan yaitu metil. Jadi CH7-nya ada metil dan CH3. Jadi dinamakan 7 metil 2 oktena. Selanjutnya, yang ketiga, jika terdapat dua ikatan rangkap pada rantai induk, tambahkan di tetra dan disesuaikan. Nah, contohnya ada di bawah. Sama kayak tadi contohnya, rangkap yang terdekat ada di sebelah kiri. Nah, ada dua rangkap, tapi kita nyarinya sama-sama rangkap, jadi kita ngambil yang sebelah kiri saja. Jadi, dihitungnya dari sebelah kiri, CH3, CH2, rangkap 2, CH, CH2, CH2, CH, rangkap 2, CH, CH3. Jadi dinamakan 2,6 oktadiena. Yang keempat, jika terdapat gugus alkil antara dua ikatan rangkap yang berjarak sama dari ujung rantai induk, maka prioritas berikut adalah posisi gugus alkil. Nah, contohnya ada di bawah. Karena ada dua rangkap, nah setelah rangkap ada tambahan metil, kita hitungnya dari sebelah kanan karena metilnya itu lebih dekat dari sebelah kanan. Jadi CH3, CH2 rangkap 2, CH, CH ada gugusnya CH3, CH2, CH2 rangkap 2, CH, CH3 dinamakan 4 metil 2,6 oktadiena.
Selanjutnya aturan yang kelima, jika terdapat gugus alkil yang berbeda, maka kita prioritaskan gugus alkil yang memiliki huruf awal lebih dahulu di dalam abjad. Nah, ini contohnya sama seperti contoh-contoh sebelumnya, di mana rantai induknya merupakan oktena. Kemudian setelah diberikan nomor, kita lihat bahwa di nomor 2, 4, dan 5 itu terdapat cabang. Nomor 2 dan 4 itu merupakan cabang dari metil, sedangkan nomor 5 itu cabang dari etil. Nah, karena etil itu lebih dulu dalam abjad dibandingkan metil, maka penulisannya menjadi 5 etil, 2,4 dimetil. Kenapa dimetil? Karena ada 2 cabang metil. Kemudian 26 oktadiena, karena ada 2 cabang pada rantai induk. Sehingga 26 oktadiena. Lanjut. Kemudian ada sifat fisika kimia pada alkena. Yang pertama, alkena itu lebih mudah larut air dibandingkan alkana. Jadi walaupun si alkena ini merupakan nonpolar, dia lebih mudah larut air dibandingkan alkana. Kenapa? Karena alkena itu dia punya dua rangkap. Di mana rangkap yang pertama itu dia merupakan ikatan sigma, sedangkan rangkap yang satunya di bawahnya itu merupakan ikatan phi. Di mana ikatan sigma itu merupakan ikatan yang kuat dan sulit untuk putus, sedangkan ikatan phi itu adalah ikatan yang lemah dan mudah putus. Nah, ketika alkena itu masuk ke dalam air, maka ikatan phi itu akan berikatan dengan hidrogen, sehingga alkena akan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Nah, oleh karena itu, dia lebih mudah larut dibandingkan dengan alkana. Nah, kemudian yang kedua, titik didihnya itu akan naik 30 derajat setiap pertambahan gugus CH2. Ini didasarkan pada massa molekul relatif atau MR dari alkena itu sendiri. Jadi semakin banyak C dan H-nya, maka dia akan naik 30 derajat. Kemudian yang ketiga, alkena itu lebih reaktif dibandingkan alkana. Reaktif di sini berarti dia lebih mudah meledak. Kenapa? Karena alkena tadi kan dia punya mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, ikatan rangkapnya itu mudah diserang oleh nukleofil, misalnya oleh atom yang lebih elektronegatif, sehingga ikatannya itu akan mudah terlepas. Next. Nah, ini ada sifat fisis beberapa alkena yang diambil dari buku Fessenden halaman 379. Contohnya itu ada etena. Etena itu merupakan nama yupak dengan nama trivial etilena, memiliki titik didih minus 102 derajat Celcius. Kemudian ada propena, juga nama yupak dengan nama trivial propilena, memiliki titik didih minus 48 derajat Celcius. Selanjutnya ada metilpropena dengan nama trivial isobutilena, memiliki titik didih minus 7 derajat Celcius. Nah, selanjutnya bisa dilihat sendiri di slide-nya. Oke, next. Selanjutnya ada keisomeran. Di dalam kimia, khususnya hidrokarbon, ada senyawa yang mirip-mirip. Seperti ada senyawa yang punya rumus molekul sama, tetapi penyusunnya berbeda. Hal ini disebut dengan isomer. Kata isomer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu iso yang berarti sama dan meros yang berarti bagian. Maksudnya, senyawa-senyawa ini memiliki bagian yang sama meskipun atom-atomnya berbeda. Next. Di sini ada keisomeran pada alkena. Yang pertama, ada isomer rantai. Isomer rantai atau kerangka adalah molekul yang mempunyai kerangka yang berbeda, tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Yang kedua, ada isomer posisi. Pada isomer posisi, yang membedakannya adalah posisi dari gugus fungsi. Hanya posisinya yang berbeda, bukan gugus fungsinya. Yang ketiga, ada isomer geometri. Isomer geometri adalah isomer yang disebabkan karena keterbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan dalam molekul. Isomer ini hanya terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan yang kaku dengan dua sisi berlainan, dan biasanya terjadi pada senyawa alkena. Next. Isomer rantai ini memiliki molekul yang sama tetapi rantainya berbeda. Contohnya heksena C7H14. Di sebelah kiri itu ada 2 etil, 1 pentena. C-nya ada 7, H-nya ada 14. Penomorannya itu dimulai dari yang paling dekat sama rangkap dan rantainya yang paling panjang. Nomor 1 dimulai dari bawah, kemudian ke atas karena dia yang paling panjang rantainya, maka dia ke kanan sehingga ada 2 cabang. Jadi dia ada 2 etil karena di nomor 2 cabang 1 pentena. 2 etil, 1 pentena. Yang di sebelah kanan sama seperti tadi, penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap dan rantainya yang paling panjang. Nomor 1 itu di bawah kemudian ke atas, lalu dia ke atas lagi, sebenarnya sama saja karena
etil ada di nomor 3, maka jadi 3 etil, 1 pentena. Selanjutnya, isomer posisi memiliki rumus molekul dan rantai yang sama, tetapi posisi rangkap berbeda. Contohnya sama seperti tadi, C7H14. Di sebelah kiri, penomorannya sama seperti isomer rantai yang paling dekat dengan rangkap dan rantainya yang paling panjang. Di sini karena rangkapnya ada di nomor 2, jadi dia 2 etil, 1 pentena. Sedangkan di sebelah kanan, itu rangkapnya ada di tengah. Itu berarti penomorannya itu bisa dari kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Kanan, kiri, ataupun bawah. Tetapi di sini penomorannya dipilih dari yang terdekat oleh rangkap, maka dari bawah. Lalu dari bawah setelahnya ke rantai yang paling panjang. Jadi ke kanan. Jadi dari bawah ke kanan. Jadinya si cabang ada di nomor 2 etil. Karena rantai ada di nomor 2, jadi 2 etil, 2 pentena. Selanjutnya. Yang ketiga ada isomer geometri. Isomer geometri itu merupakan rumus molekul, rantai, dan posisi ikatan rangkapnya itu sama. Tapi bentuk ruangnya berbeda. Nah, contohnya ini ada butena atau C4H8. Nah, isomer geometri ini ada dua sistem, yaitu ada sistem cis dan trans, dan ada sistem E dan Z. Yang pertama, sistem cis dan trans terlebih dahulu. Apa sih yang membedakan cis dan trans? Kalau misalkan cis itu berada pada posisi yang sama, jadi atom yang sama itu berada pada posisi yang sama. Sedangkan si trans dia pada posisi yang berlawanan. Contohnya, yang di sebelah kiri, ini ada cis 2 butena. Nah, kan atom yang bawah ini, C ini kan dua-duanya mengikat H. Nah, H-nya berada pada posisi yang sama dua-duanya. Sedangkan yang di atas, dia mengikat atom atom C, dan berada pada posisi yang sama. Sedangkan, jadi dinamakan dengan cis 2 butena. Sedangkan contoh yang sebelah kanan, dia dinamakan dengan trans 2 butena karena atom H-nya dia mengikat pada posisi yang berlawanan. Jadi ada di H yang sebelah kanan atas dengan H yang di sebelah bawah yang kirinya. Jadi dia kan berlawanan. Nah, dinamakan dengan trans 2 butena. Selanjutnya ada sistem E dan Z. Sistem E dan Z ini E berasal dari kata entegegen yang berarti dia berada posisi yang berlawanan, sedangkan Z atau dari kata zusammen dari bahasa Jerman yang berarti dia bersamaan. Sebenarnya ini gambarnya terbalik ya. Jadi sistem yang Z ini, jadi sistem E dan Z sebenarnya itu kan tadi sistem cis dan trans dia molekulnya sama, tapi sistem E dan Z dia molekulnya semuanya berbeda. Nah, jadi sistem penamaannya itu dia berdasarkan prioritas. Nomor atom mana yang lebih besar, dia akan menjadikan prioritas. Nah, prioritas itu contohnya di sistem yang harusnya sebelah kiri itu sistem E, karena dia berseberangan. Di mana tahunya? Pertama ada Cl. Cl itu nomor atomnya dia lebih tinggi, yang mana dia akan menjadi prioritas nomor 1. Nah, prioritas nomor 2 itu ada di atom CH3. Dia jadinya berlawanan kan posisinya. Nah, dia dimakan dengan E3-kloro-2 pentena karena dia posisinya dia berlawanan. Nah, sedangkan gambar yang di sebelah kanan ini dia dinamakan dengan Z2-kloro-3-metil-2 pentena dikarenakan atom prioritas nomor 1 yaitu Cl karena dia nomor atomnya kan 17. Kemudian dia pada posisi yang sama si CH3-nya. Dia jadi bersamaan, tidak berseberangan. Nah, dinamakan dengan sistem zusammen atau Z. Jadinya Z2-kloro-3-metil-2 pentena. Selanjutnya ada reaksi alkena. Reaksi yang dapat terjadi pada alkena yang pertama ada reaksi adisi, yaitu dengan mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan mengikat atom lain. Nah, di sini contohnya ada etilena. Diadisi dengan hidrogen, kemudian dia dikatalisis biasanya menggunakan logam. Jadi untuk mempercepat reaksinya, maka si ikatan rangkap ini akan putus karena atom si H2 ini dia masuk. Jadi yang tadinya etilena menjadi etana. Kemudian etilena direaksikan dengan kloro, maka sama seperti yang di atas, ikatan rangkapnya juga akan putus.
Jadi yang kiri mengikat satu Cl dan yang kanan juga mengikat satu Cl. Menjadi 1,2 di kloroetana. Kemudian direaksikan dengan HCl juga sama, ikatan rangkapnya juga akan putus. Jadi yang salah satunya dia mengikat H dan satunya lagi mengikat Cl menjadi kloroetana. Selanjutnya adisi dengan menggunakan hidrogen halida. Hidrogen halida itu dia mengadisi ikatan pi atau ikatan rangkap yang akan menghasilkan alkil-alkil alkena. Menurut reaktivitas reaktifnya itu atau HX, itu ada iodin, bromo, kloro, dan fluoro. Jadi ikatannya itu lebih kuat iodin, terus bromo, terus kloro, dan fluoro. Nah, mekanisme umumnya di sini contohnya ada etena. Apabila dia diadisi dengan hidrogen halida, H-nya itu hidrogen, X-nya itu halida, senyawa-senyawa yang tadi itu. Nah, si etena ini dia direaksikan dengan hidrogen halida, maka akan putus ikatan rangkapnya karena proses adisi tadi, reaksi adisi. Karena reaksi adisi itu memutus ikatan rangkap, dan si H-nya ini dia akan masuk pada atom C yang pertama, sedangkan si X-nya akan masuk ke yang kedua. Jadi masing-masing mengikat halogen, yang satu mengikat atom H, yang satu mengikat atom X. Adisi hidrogen halida. Itu reaksi adisi pada alkena berhubungan dengan Markovnikov, yaitu pembentukan karbon kation yang stabil di mana atom H akan berikatan dengan atom C, memiliki ikatan rangkap dan ikatan H yang banyak, sedangkan halida akan berikatan pada atom C yang mengandung sedikit H. Jadi yang pertama ada aturan Markovnikov. Jadi di situ ada CH2, CH, CH3 mereaksi, dia direaksikan oleh HCl. Nah, jadi untuk terbentuk itu hanya pindah pergi ke ikatan rangkap yang ada di CH2. Cl-nya pergi ke setelah ikatan rangkapnya CH. Jadi terbentuklah CH3, CHCl, CH3, yaitu yang dinamakan 2-klorobutana. Bawahnya ada sikloheksana. Nah, itu ada metil, jadi namanya 1 metil sikloheksana direaksikan dengan HI. HI menjadi CH3-nya sama I itu dinamakan 1 iodo 1 metil sikloheksana. Yang kedua ada anti-Markovnikov. Aturan kedua ini Markovnikov hanya berlaku pada reaksi alkena dengan HBr yang dibantu dengan peroksida atau oksigen. Ada peroksida menyebabkan HBr pemutus hemolitik dan dihasilkan perodikal Br yang menghasilkan produk mayor anti-Markovnikov. Jadi gambar yang sebelah nomor 2 ini ada C2C, C rangkap, dan H, CH3, H direaksikan dengan HBr peroksida. Menjadi H-nya itu pindah mencari H yang paling banyak. H paling banyak itu ada di sebelah kiri. Jadi terbentuklah gambar yang ada sebelah kanan, H-nya ada sebelah kiri. Dan Br pindah ke H yang paling sedikit, ada di sebelah kanan. Jadi terbentuklah produk mayor atau produk anti-Markovnikov. Next. Yang kedua ada adisi H2SO4 dan H2. Yang pertama adisi H2SO4 atau adisi asam sulfat. Ada di gambar yaitu propena. Nah, di sini kita buat H2SO4-nya dipecah jadi H-OSO3H. Nah, di sini hanya selalu mencari ikatan rangkap yang hanya yang sedikit nih, yang sebelah sini. Yang sebelah kanan CH2. Nah, sisanya
OSO3 dan H pergi ke sebelah kiri, mengikat yang sebelah kiri, CH3CH. Terbentuklah menjadi, ada di sebelah kanan CH3, CH, OSO3, CH3 yang dinamakan dua profil hidrogen sulfat. Yang kedua ada hadisi H2 atau hadisi air. Sama, ini sebetulnya H2-nya dipecah jadi H2HOH. Nah, H yang pertama pindah ke sebelah kirinya CH2. Nah, yang sisanya, yang OH, pergi ke sebelah kanannya CH3CH. Direaksikan dengan H plus menjadi 2 propanol yang ada sebelah kiri gambarnya. Sebelah kanan. Selanjutnya ada hidrasi dengan merkuri asetat. Reaksi ini sama dengan mirip kayak reaksi yang pertama tadi, reaksi halogenasi alkena. Cuma bedanya di reagennya aja. Reagen yang digunakan adalah merkuri asetat, air, dan NaBH4. Reaksi oksimerkurasi dan demerkurasi ini berlangsung dalam 3 tahapan. Tahap awalnya itu ikatan alkena yang bersifat sebagai nukleofil menyerang si atom Hg-nya ini dari molekul HgOC-CH3 2 kali. Terus dia akan berikatan dengan si pentenanya sehingga menghasilkan ion merkurium. Selanjutnya pada tahap kedua, molekul air yang menyerang karbon merkurium yang lebih tersubstitusi dari sisi berlawanan sehingga dihasilkan alkohol organomerkurial. Setelah itu, tahapan terakhirnya itu reaksi demerkurasi yang mengubah si organomerkurialnya itu direduksi dengan NaBH4 untuk menghasilkan alkohol. Karena kan tadi si HgO2CCH3-nya kan masih terikat sama pentenanya. Jadi itu direduksi dengan NaBH4 biar Hg-nya itu keluar. Jadi yang dihasilkan itu alkohol murni 90%. Karena C-nya ada 5, jadi dan mengikat OH, jadi dinamakan 2-pentanol. Selanjutnya ada adisi halogen. Contohnya ada 2 butena dengan direaksikan dengan bromin, menghasilkan 2 ini atom bromnya masuk ke C yang kedua sama C yang ketiga. Jadi ikatan rangkapnya putus. Atom bromnya kan ada 2 di C yang nomor 2 sama C yang nomor 3. Jadi namanya 2,3 di bromo butana. Karena C-nya ada 4, jadi namanya butana. Terus untuk atom halogen yang lain seperti fluorin maupun iodin, itu bukan reagen yang berguna dalam reaksi adisi alkena, karena fluorin dapat meledak apabila direaksikan dengan senyawa organik. Sedangkan iodin mampu mengadisi ikatan rangkap, tapi 1,2 di iodo itu tidak stabil dan dapat melepaskan iodin untuk membentuk alkena kembali. Jadi nanti reaksinya bisa balik lagi. Reaksi adisi halogen hanya untuk atom klorin dan bromin. Selanjutnya, hidrogenasi katalitik. Di sini contohnya propena ditambah hidrogen dengan bantuan katalis berupa platinum menghasilkan propana. Di sini H3-nya di sini H2-nya pindah menjadi H3. Lalu yang kedua ada aseton ditambah hidrogen dengan bantuan katalis, kalor dan tekanan menghasilkan 2 propanol. Menghasilkan CH3, CH, CH3.
Di sini CH3-nya, di sini H2-nya menjadi CH3, CH, CH3. Kemudian reaksi oksidasi, yaitu pembentukan diol. Etilena dioksidasikan dengan MnO4 dengan suhu 25 derajat, lalu dioksidasikan kembali dengan OH- menghasilkan 1,2 etanadiol atau etilena glikol. Kemudian 2-metil 2-butena ditambahkan MnO4- dengan bantuan kalor akan menghasilkan asam karboksilat dan keton. Kesimpulannya, yang pertama, reaktivitas alkena disebabkan oleh kelemahan dan terbukanya ikatan pi, yaitu ikatan yang paling lemah dari ikatan rangka pada alkena. Yang kedua, alkena sangat mudah diserang elektrofilik jika alkena dan reagenesia yang digunakan tidak simetris, maka reaksi akan berlangsung melalui karbokation yang paling stabil atau dikenal sebagai aturan Markov-Nikov. Yang ketiga, reaksi pada alkena dapat berlangsung secara adisi, oksidasi, dan hidrogenasi, di mana semua reaksi tersebut memiliki aturan dan ketentuan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami.